Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Alidayat, mahasiswa Teknik Informatika UIN Riau. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan metode algoritma penjadwalan CPU. Nah, di sini ada tiga buah metode yang akan saya jelaskan. Langsung saja metode yang pertama, yaitu namanya metode first come, first serve, atau disingkat dengan FCFS. Nah, pada metode ini, proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Jika ada proses yang tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka akan dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakangan harus menunggu hingga proses yang di depannya telah selesai. Nah, di sini sudah ada sebuah tabel dengan proses arrival time dan burst time yang telah ditentukan masing-masing. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menghitung rata-rata waktu tunggu dengan menggunakan algoritma FCFS ini. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus gambarkan Gantt chart-nya dulu. Nah, langsung saja pada arrival time 0, proses 1 masuk ke dalam antrian. Nah, proses 1 ini langsung diproses dengan tanda kotak yang berwarna putih ini. Nah, pada arrival time yang kedua, proses 2 masuk ke dalam antrian, tetapi proses P2 ini belum diproses. Lalu pada arrival time 3, proses 3 masuk ke dalam antrian dan juga belum diproses sama sekali. Pada arrival time 5, proses 4 masuk ke dalam antrian dan belum juga diproses. Dan pada arrival time 9, proses P5 masuk ke dalam antrian. Nah, pada waktu yang ke-12 atau burst time 12, P1 tadi selesai diproses atau selesai dikerjakan. Nah, di sini P2 langsung masuk ke dalam antrian bersama dengan P3, P4, P5. Nah, P2 ini akan langsung diproses pada waktu yang ke-12 karena P2 ini merupakan proses yang terlebih dahulu masuk setelah P1. Nah, P2 ini membutuhkan burst time yaitu 8, sehingga P2 akan selesai diproses pada waktu yang ke-20. Nah, pada waktu yang ke-20 ini, P3, P4, dan P5 masuk ke dalam antrian, dan P3 langsung diproses pada waktu yang ke-20 ini. Nah, P3 itu membutuhkan burst time yaitu 5, sehingga P3 akan selesai dieksekusi atau diproses pada waktu yang ke-25. Dan pada waktu ini, P4 dan P5 masuk ke dalam antrian. Nah, P4 langsung diproses. P4 itu membutuhkan burst time yaitu 2, sehingga P4 akan selesai diproses pada waktu yang ke-27. Dan pada waktu ini P5 masuk dan P5 langsung diproses hingga waktu ke-28 karena burst time-nya itu 1. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu masing-masing proses ini. Nah, caranya itu dengan mengurangkan proses kapan waktu proses masuk dan diproses dengan arrival time-nya. Nah, agar lebih jelas, di sini P1 itu tidak memerlukan waktu tunggu karena P1 arrival time-nya 0. Nah, selanjutnya P2. Nah, P2 ini diproses pada waktu yang ke-12 dan dikurangi dengan arrival time-nya yaitu 2 hingga waktu tunggunya 10. Lalu P3. P3 diproses pada waktu yang ke-20 dan arrival P3 yaitu 3
sehingga waktu tunggunya yaitu 17. Lalu P4 diproses pada waktu ke-25 dan arrival time-nya yaitu 5, sehingga 25 dikurang 5, waktu tunggunya yaitu 20. Lalu P5 diproses pada waktu yang ke-27 dan dikurangi dengan burst time-nya arrival time-nya yaitu 9, sehingga 27 kurang 9 yaitu 18. Nah, untuk menghitung rata-rata masing-masing proses tadi, di sini kita harus jumlahkan dulu semua waktu tunggu tiap-tiap proses tadi, yaitu jumlahnya 65. Nah, untuk menghitung rata-rata waktu tunggunya, yaitu dengan mengurangi jumlah waktu tunggu tadi dengan banyaknya proses yang dikerjakan, itu sebanyak 5 proses, sehingga 65 dikurang 5 yaitu 13. Nah, selanjutnya di sini ada metode Short Job First atau SJF. Nah, SJF ini ada dua. Yang pertama yaitu non-preemptive. Nah, pada metode ini itu metode yang mendahulukan proses dengan eksekusi waktu tersingkat. Nah, di sini kita masih menggunakan tabel dengan proses arrival time dan burst time yang sama. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata waktu tunggunya dengan menggunakan algoritma SJF non-preemptive. Nah, langsung saja kita gambarkan pada Gantt chart. Pada arrival time 0, proses 1 dengan burst 12 masuk ke dalam antrian dan langsung diproses dengan tanda kotak berwarna putih. Lalu pada arrival time 2, P2 atau proses 2 dengan burst time 8 masuk ke dalam antrian tetapi belum diproses. Pada arrival time 3, P3 dengan burst time-nya 5 masuk ke dalam antrian dan belum diproses. Pada arrival time 5, P4 atau proses keempat dengan burst time 2 masuk ke dalam antrian dan belum diproses. Dan pada arrival time 9, proses P5 dengan burst time 1 masuk ke dalam antrian. Nah, P1 itu selesai diproses pada waktu ke-12 karena arrival time-nya 0 dan burst time itu 12. Nah, pada waktu yang ke-12 ini, proses-proses lainnya selain P1 masuk ke dalam antrian. Itu karena P1 telah selesai diproses. Nah, di sini pada SJF non-preemptive ini, proses yang pertama kali masuk itu akan terlebih dahulu diproses. Nah, di sini yang terlebih dahulu diproses pada antrian ini yaitu P5 karena burst time-nya 1. SJF non-preemptive ini apabila burst time-nya paling kecil, maka dia yang akan terlebih dahulu diproses. Tetapi tetap tidak boleh mendahului proses antrian yang pertama. Nah, di sini P5 dengan burst time 1 langsung diproses. Nah, pada waktu yang ke-13 itu P5 tadi telah selesai diproses karena burst time-nya 1. Nah, di sini masuk antrian lainnya yaitu P2, P3 dan P4. Nah, di sini P4 akan langsung diproses karena burst time-nya paling kecil. Nah, P4 ini selesai diproses pada waktu yang ke-15 karena burst time-nya 2. Nah, pada waktu yang ke-15 ini masuk P2 dan P3 ke dalam antrian. Nah, di sini P3 akan langsung diproses karena burst time-nya
paling kecil. Nah, P3 ini selesai diproses pada waktu ke-20. Itu karena berstemnya 5. Nah, pada waktu yang ke-20 ini, P2 masuk ke dalam antrian dan langsung diproses sampai pada waktu yang ke-28 karena berstemnya 8. Nah, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggunya. Waktu tunggu masing-masing proses yang tadi. Nah, caranya masih sama dengan metode sebelumnya, yaitu dengan mengurangi kapan proses itu dieksekusi atau diproses dengan arrival time-nya. Nah, langsung saja P1 itu tidak memiliki waktu tunggu karena arrival time-nya 0. Lalu P2 ini diproses pada waktu yang ke-20 dan dikurangi dengan arrival time-nya yaitu 2. Ini 2. Nah, 20 dikurang 2, 18. Maka waktu tunggunya 18. Nah, selanjutnya P3. P3 ini diproses pada waktu yang ke-15. Nah, dikurang dengan arrival time-nya yaitu 3. Sehingga waktu tunggunya 12. Lalu P4 ini diproses pada waktu yang ke-13 dan dikurangi dengan arrival time-nya yaitu 5. Sehingga waktu tunggunya adalah 8. Lalu P5 diproses pada waktu ke-12 dan dikurangi dengan arrival time-nya yaitu 9. Sehingga waktu tunggunya yaitu 3. Nah, di sini kita tetap menjumlahkan waktu tunggu dari masing-masing proses ini. Kita jumlahkan semua waktu tunggunya. Nah, di sini waktu tunggunya jumlahnya yaitu 41 untuk mencari rata-rata waktu tunggu masing-masing proses ini. Nah, cara itu masih sama, yaitu dengan membagikan jumlah waktu tunggu dari proses ini yang kelima ini dibagi dengan banyaknya jumlah proses yang dilakukan, yaitu sebanyak 5. Nah, di sini 41 dibagi 5 hasilnya 8,2. Nah, selanjutnya itu short job first atau SJF prime time. Nah, SJF prime time ini dijadwalkan dengan prioritas dan dengan preemsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, maka makin tinggi prioritasnya. Selanjutnya, dengan ketentuan ini, ketika tiba proses terpendek di bagian belakang antrian, tidak saja berpindah ke bagian depan antrian, melainkan juga melalui preemsi, mengeluarkan proses yang pada saat itu berada di dalam proses. Itu pun jika ada. Nah, di sini masih dengan menggunakan tabel yang sama, yaitu proses, arrival time, dan burst time-nya telah ditentukan. Nah, di sini kita akan kembali menghitung rata-rata waktu tunggu proses dengan algoritma SJF prime time. Langsung saja. Dengan menggunakan Gantt chart, pada arrival time 0, proses 1 masuk dengan burst time-nya yaitu 12 dan langsung diproses. Lalu pada saat arrival time 2, proses P2 dengan burst time-nya 8 masuk ke dalam antrian. P2 sebagai interupsi langsung diproses pada arrival time yang kedua ini. Dari arrival time 0 sampai 2, P1 itu masih menyisakan 10 proses lagi. Nah, proses ini disimpan ke dalam antrian. Lalu pada arrival time yang ketiga, P3 masuk ke dalam antrian dan langsung diproses. Nah, di sini pada arrival time 2 sampai 3, P2 tadi menyisakan 7
7 proses lagi atau 7 burst time lagi. Nah, sisa tadi dimasukkan ke dalam antrian. Selanjutnya, pada arrival time yang kelima, P4 masuk ke dalam antrian dan langsung diproses. Nah, pada arrival time yang ketiga sampai 5, P3 tadi menyisakan 3 proses lagi dan disimpan ke dalam antrian. Nah, P4 langsung diproses. Karena P4 ini burst time-nya hanya 2, maka P4 bisa langsung diselesaikan, yaitu pada arrival time yang ke-7. Nah, pada arrival time 7 tadi, P3, P2, dan P1 masuk ke dalam antrian, dan P3 langsung diproses. Sementara P2, P1 masih di dalam antrian. Nah, pada arrival time yang ke-9, P5 masuk ke dalam antrian bersama dengan P3, P2, dan P1. Nah, di sini P5 dan P3 sama-sama memiliki burst time yaitu 1, yang paling kecil. Tetapi karena P3 yang terlebih dahulu masuk ke dalam antrian, maka yang harus terlebih dahulu diproses yaitu P3. Nah, karena P3 tadi menyisakan satu proses atau burst time-nya 1, maka P3 selesai diproses pada waktu yang ke-10. Nah, di sini baru masuk P5, P2, dan P1. Nah, P5 di sini bisa langsung diproses karena burst time-nya paling kecil. Nah, P5 tadi itu memiliki burst time 1, sehingga P5 ini akan selesai diproses pada waktu yang ke-11. Nah, pada waktu ke-11 ini P2 dan P1 tadi masuk, dan karena P2 memiliki burst time paling kecil, maka P2 langsung diproses pada waktu ke-11 ini. Nah, di sini karena P2 misalkan 7 proses atau burst time 7, maka dia akan selesai pada waktu yang ke-18. Nah, di sini baru P1 dengan burst time-nya 10 tadi masuk dan langsung diproses. Dan P1 ini akan selesai pada waktu yang ke-28 karena P1 sisa burst time-nya yaitu 10. Selanjutnya kita menghitung waktu tunggu masing-masing proses tadi. Nah, caranya yaitu yang pertama P1. Nah, P1 ini diproses pada waktu yang ke-18. P1 ini pertama diproses pada waktu yang 0, lalu diproses kembali pada waktu ke-18, maka 0 ditambah 18, tapi harus dikurung dulu, dikurangi dengan kapan P1 tadi masuk kembali ke dalam antrian, yaitu pada arrival time yang kedua. Nah, di sini 0 ditambah dalam kurung 18 dikurang dengan 12, sehingga waktu tunggunya itu 16. Lalu yang kedua itu P2. Nah, P2 ini diproses pada waktu yang ke-11 dan kembali masuk ke dalam antrian pada waktu yang ketiga. Nah, berarti 11 dikurang 3, sehingga waktu tunggunya itu 8. Selanjutnya P3. P3 tadi, nah ini P3 diproses pada waktu yang ke-7 dan kembali masuk ke dalam antrian
pada waktu yang kelima. Berarti 7 dikurang 5 yaitu waktu tunggunya adalah 2. Lalu P4 nih, P4 masuk dan langsung diproses pada waktu yang kelima, sehingga P4 yaitu 5 dikurang 5, sehingga dia tidak memiliki waktu tunggu karena dia langsung diproses ketika masuk ke dalam antrian. Lalu P5 ini masuk dan diproses, yaitu masuknya pada arrival time yang ke-9 dan diprosesnya pada arrival time yang ke-10. Maka di sini 10 dikurang dengan 9 hingga waktu tunggunya yaitu 1. Lalu kita jumlahkan waktu tunggu tiap-tiap proses tadi untuk menghitung rata-rata waktu tunggu tiap-tiap proses tadi. Nah, di sini untuk menghitung rata-rata waktu tunggu masih dengan cara yang sama, yaitu jumlah waktu tunggu tadi dibagi dengan jumlah proses yang ada, yaitu 5. 27 dibagi 5 adalah 5,4. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini, yaitu video penjelasan metode algoritma penjadwalan CPU. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.